Salam Bapak Ibu. Majelis GKJ Menara Kasih Seruang mengucapkan selamat beribadah dengan sukacita dan seluruh kehadiran anggota jemaat dalam ibadah ini. Secara khusus bagi Bapak Ibu, saudara tamu yang baru pertama kali datang dan beribadah di GKJ Menara Kasih Seruang, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi kegiatan persekutuan dan pelayanan gereja, disilahkan menghubungi majelis di ruang konsistori setelah kebaktian ini. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang haus akan kasih, keadilan dan pemulihan, Kristus datang sebagai air hidup yang menyegarkan jiwa dan memulihkan ciptaannya. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka, menyambut kasih Kristus yang mengalir dan memberi hidup, sambil bersyukur atas anugerah-Nya yang terus memperbaharui kita dan seluruh alam semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memohon kiranya Tuhan memberkati ibadah raya kita maupun ibadah anak-anak kita. Marilah kita datang dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan sumber air hidup yang mencipta dan memelihara langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptaannya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Selamat beribadah untuk Vino Jova Moses, bocah telu. Semangat. Tuhan yang dikasihi Tuhan, di sepanjang masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan karya Kristus yang memperbarui hidup kita dan memulihkan dunia ciptaannya. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Kristus, Sang air hidup, yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan dan menuntun kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Mari kita membuka hati, menyambut firman dan kasih-Nya yang mengalir bagi kita semua. Marilah kita menyanyikan PKJ 245 sampai 3. Seperti wanita di pinggir
Bersama-sama kita mengungkapkan litani pengakuan dosa. Tuhan, Engkau adalah sumber air hidup. Namun kami sering mencari kepuasan pada hal-hal yang fana. Kami mengabaikan kasih-Mu dan hidup jauh dari kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami telah merusak harmoni ciptaan-Mu, menyakiti sesama, mengabaikan keadilan, dan tidak menjaga alam yang Kau percayakan kepada kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami kerap menutup telinga terhadap suara orang yang menderita dan menutup mata terhadap kerusakan dunia ini. Kami haus, namun tidak datang kepadamu. Pulihkanlah kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Tuhan, basuhlah kami dengan air hidup-Mu, agar kami dipulihkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Di dalam kasih Kristus, kami berserah dan memohon pengampunan. Amin. Ringan semua di
Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak membiarkan kita hidup dalam keterasingan dan dosa. Ia adalah sumber air hidup yang mengalirkan pengampunan, pemulihan dan harapan baru bagi kita. Dengarkanlah berita anugerah tentang kasih karunia-Nya. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur, terima kasih. Hanya kami haturkan kepada Engkau, Allah sumber cinta, kasih, dan kehidupan. Kasih karunia-Mu yang menghidupi kehidupan kami, sehingga hari-hari yang boleh kami jalani penuh dengan keceriaan, kegembiraan, wajah-wajah berseri karena rasa syukur dan sukacita oleh karena karya kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh datang menghadap Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati padang gurun kehidupan kami. Dan hari ini Engkau menyediakan aliran-aliran air hidup untuk hati dahaga kami yang haus. Engkau akan melegakan kami seperti Engkau yang telah melegakan
Israel di Masa dan Meriba. Buatlah hati kami makin kokoh dan percaya. Hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, yang sanggup memelihara, merawat hidup dan kehidupan kami, dan yang telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi dahaga kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami nikmati, kami terima, baik kami secara pribadi maupun kami secara komunal. Kami boleh menikmati banyak berkat pemberian Tuhan. Dan hari ini kami akan menyerahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, seperti tanah yang tandus, kami perlu aliran air-Mu, supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang baik untuk benih firman Tuhan. Kami siap mendengarkan, berkata-katalah kepada kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Keluaran 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita mendasarkan Mazmur 95 secara bergantian. Pada
Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima perdamaian itu. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini cukup panjang, jadi Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Dari Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-42. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari airnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik usaha mereka.
Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai, sukacita, berkat Tuhan melimpahi hidup kita hari ini di Minggu Prapaskah yang ketiga. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita benar hari ini? Daya adalah banyak. Hari ini Minggu Prapaskah kita akan menggumuli tema khotbah air hidup yang memulihkan ciptaan. Ada sebuah petuah bagus dari seorang penjual warung makan kepada seorang pelanggan. Bila apa yang kami sajikan dan masakan kami tidak enak, katakan itu kepada kami. Namun apabila masakan kami enak, katakan itu kepada temanmu. Saya ulang Bapak Ibu, bila apa yang kami sajikan, yang kami masak itu tidak enak, katakan itu kepada kami. Namun apabila masakan kami enak, katakan itu kepada temanmu. Apa maksudnya petuah ini? Kalau mau kritik orang, langsung ke orangnya. Dan bila mau memuji orang, tidak perlu ada orangnya. Jadi kalau ngomong, mau ngeritik, itu langsung aja ke orangnya. Kalau mau memuji, nggak perlu nunggu ada orangnya. Itu pamrih, itu munafik, itu pengecut. Orang yang berani di belakang tidak berani di depan. Pengecut. Mungkin petuah ini di atas cocok kita berikan, kita sandingkan kepada orang-orang yang degil, kepala batu, yang selalu ingin enaknya sendiri, semaunya sendiri, yaitu orang Israel pada waktu mereka berada di padang gurun. Orang yang degil, kepala batu, pengennya enak sendiri, semaunya sendiri. Orang yang demikianlah yang pantas seperti petuah di atas. Orang-orang yang pengecut, orang-orang yang munafik. Karena itu mereka pengecut, tidak mau mengakui. Dan mereka senang mencari kambing hitam. Alih-alih rasa tidak percaya kepada Tuhan, hidup tidak beriman, hidup tidak dekat dengan Tuhan, mereka nggak berani secara langsung jujur kepada Tuhan. Alih-alih rasa tidak percaya ini, mereka ungkapkan itu kepada Musa dan Harun, hamba Tuhan. Mereka memilih Musa dan Harunlah yang harus dipersalahkan.
Persoalannya jelas mereka tidak percaya, tapi selalu mencari alasan dan dalih untuk tidak mau mengakuinya. Mereka senang beralasan, suka berdalih. Mereka lapar, mereka mengeluh. Membandingkan keadaan mereka seperti pada waktu di Mesir, bisa makan enak, bisa tidur nyaman. Lalu di padang gurun mereka diberi Tuhan makanan mana, roti mana. Jadi Bapak Ibu, fungsinya ada renungan pagi, ada share dari Pak Yusni bahasa Jawa, ada bacaannya itu Bapak Ibu. Itu penting. Kenapa penting? Karena dari bacaan harian itu puncaknya minggu ini. Jadi Bapak Ibu bisa membaca Masa dan Meriba, itu ada latar belakangnya kemarin. Keluaran 15, 16, sekarang Keluaran 17. Keluaran 16 berbicara tentang grundele wong Israel. Gak bisa makan, lapar, dikasih roti mana. Maka hari ini mereka grundel lagi. Karena apa? Karena mereka haus. Mereka pernah membandingkan situasi di Mesir, bisa makan daging enak dengan lahap. Lalu Allah beri mereka burung puyuh. Mereka haus. Mereka pun dalam bacaan ini tidak lagi ngeluh, tapi marah, Bapak Ibu. Marah. Marah. Orang degil, kepala batu, dikasih tahu ngeyelan. Orang kayak gini, ujung-ujungnya puncaknya marah. Kemarin ngeluh. Hari ini puncaknya mereka marah. Marah yang seharusnya itu diungkapkan kepada Tuhan, tapi mereka pengecut. Mereka luapkan kemarahan itu kepada Musa dan Harun. Allah pun tahu apa yang dirasakan Musa dan Harun. Maka ia perintahkan kedua hambanya Musa dan Harun ini untuk membawa tua-tua Israel. Bawa tua-tua itu. Dan ketika Allah membawa mereka ke Gunung Horeb, di gunung batu itu, Allah perintahkan tongkat yang menjadi bekal kekuatan Musa untuk dipukulkan, maka keluarlah sumber air. Allah ingin mereka melihat. Dari sejak awal mereka suka mengeluh. Dari sejak awal mereka itu kurang beriman. Dari sejak awal mereka itu orang degil. Allah tahu. Diberi roti belum cukup untuk bersyukur. Mereka menuntut yang lain. Allah menyertai melalui tiang awan dan tiang api, itu belum cukup. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang kemarin Allah sudah perbuat, membuat mereka lupa. Allah sanggup kemarin melakukan karya yang luar biasa. Mengapa hari ini mereka marah? Hanya gara-gara haus. Korbannya hamba Tuhan Musa dan Harun. Yaitulah karakter orang Israel pengecut yang selalu mencari kambing hitam. Yang sesungguhnya mereka itu orang yang kurang beriman. Orang yang gak punya iman.
Itulah watak sesungguhnya Israel. Yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Selalu kurang dan kurang. Kalau ada sesuatu peristiwa, persoalan, mudah sekali mereka menyalahkan. Alih-alih berani menyalahkan Tuhan, yang disalahkan orang lain. Itulah Israel. Dalam nyanyian Mazmur yang tadi Bapak Ibu dengarkan dan lantunkan, bait yang terakhir, sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke perhentianku. Dalam nyanyian Mazmur dikatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada mereka yang degil, kepala batu, tukang ngeyelan. Mereka tidak akan sampai pada pemberhentian. Selama 40 tahun perjalanan, hanya sedikit mereka yang boleh masuk dan sampai. Genap apa yang Tuhan Yesus katakan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi jangan merasa paling baik kalau kita belum berbuat baik. Atau merasa paling benar bila belum berani berbuat benar. Orang baik belum tentu benar. Seperti dalam surat Roma, orang baik itu belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Ada orang yang mau rela mati untuk orang baik banyak, tapi belum tentu untuk orang benar. Dan Kristus mau menyatakan kebaikan kasih-Nya. Dia lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Makananku ialah kehendak Bapa. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang Ia lakukan. Karya keselamatan harus Ia kerjakan dengan tuntas dan selesai, supaya dunia ini selamat. Ia lakukan. Dia kerjakan dalam perbuatan-perbuatannya yang benar. Jadilah orang yang benar. Lurus hatinya. Lurus hatinya. Jangan pikir kalau Bapak Ibu sudah seneng kasih-kasih gitu, amal pahala. Lalu Anda berpikir Anda sudah benar di mata Tuhan. Kalau pemberianmu tidak tulus. Saya senang kemarin ikut buka bersama dengan Ibu Siti Nuriyah Wahid. Karena apa Bapak Ibu? Beliau mengatakan, saya mau berbuka puasa, sahur bersama hanya kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan saya. Kalau kita baik pada orang yang bisa membalas kebaikan, apalah upahmu? Apa upahmu? Kalau kamu baik pada orang yang bisa membalas kebaikanmu, apa upahmu, Bapak? Apa upahmu? Kalau kamu berbuat baik karena itu sebuah kegiatan, anjuran, atau mungkin dalam sebuah peristiwa, apa upahmu? Karena itu rutinitas, formalitas, ritual. Yang Allah kehendaki adalah baik. Baik itu dalam hati yang benar. Kalau kita mau baik, berbuatlah baik untuk mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Sangat injili.
Jadi kita diajak untuk merenung. Kitalah orang-orang Israel yang degil, kepala batu, suka ngeyelan, yang maunya jalan seenaknya sendiri, semau gue. Tampaknya baik tapi hidup gak benar di mata Tuhan. Saatnya hari ini kita mengubah watak sifat kita menjadi orang yang benar. Karena perbuatan orang benar itu pasti baik di mata Tuhan dan sesama. Motivasi kita apa? Sudahkah kita melayani dengan benar? Sudahkah kita menjalankan kehidupan ini dengan benar? Sesuai, lurus. Itu yang perlu menjadi refleksi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang beban kehidupan berakibat pada persoalan spiritual. Masalah makan, butuh, ekonomi, dan yang lainnya, orang jadi keras hati dan lupa sama Tuhan. Dan semua persoalan yang ada pada diri kita selalu saja Tuhanlah yang dipersalahkan. Tuhan, kenapa sih kok saya banyak masalah? Tuhan, kenapa ada sakit penyakit ini? Tuhan, kok saya selalu kurang-kurang? Padahal sudah pelayanan, sudah baik. Tuhan yang dipersalahkan. Lagi banyak butuh Tuhan. Jadi lupa ibadah. Masih ada hari Minggu. Hari ini gak usah ibadah. Lagi pengen senang-senang. Gak usah pelayanan lah. Yang lain aja yang pelayanan. Lagi banyak masalah. Orang lari pada dunia. Bukan pada Tuhan. Dan selalu saja beranggapan semua itu salah Tuhan. Bukan salah saya. Tuhan yang salah. Pak majelis yang salah. Pendetanya salah. Ini salah Tuhan, saya nggak salah. Kadang itulah kebebalan kita. Degil kita di situ. Selalu saja menganggap diri kita benar dan baik. Seperti orang Israel. Akhirnya kita jauh dari Tuhan, lupa sama Tuhan. Tidak ingat sama Tuhan. Tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah kita Israel. Itulah sebabnya dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di Masa dan Meriba pengingat kepada kita yang selalu tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita lupa apa yang telah kita terima. Itu semua oleh karena kasih karunia, bukan hasil kebaikan dan usaha kita. Di Masa dan Meriba mengingatkan kita betapa kecilnya yang sudah kita lakukan di mata Tuhan. Bila kita melayani, pelayanan kita itu masih jauh, Bapak. Jauh. Di atas langit masih ada langit. Kalau Anda hari ini bangga dengan pelayanan, masih ada orang yang berani melayani Tuhan, bahkan menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Kalau Anda hari ini berpikir 10.000 rupiah adalah persembahanmu yang berkenan, masih ada orang yang berani, tidak hanya menyerahkan nyawa, miliknya pun mereka serahkan. Perbuatan kita masih kecil, jauh. Jangan merasa bangga, pongah bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Belum. Itulah yang harus menjadi kesadaran kita.
yang kadang itu kita lupa. Kita abai, kita tidak ingat akan kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bersyukur. Kita lupa ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan Samaria dalam kisah Injil. Perempuan ini tidak lazim dalam bacaan ini. Tidak lazim mengapa? Karena seorang perempuan menimba di sumur tersebut di pukul 12 siang. Gak lazim. Bagi tradisi Yahudi maupun tradisi Samaria, perempuan itu gak pantas keluyuran jam 12 awan. Oke. Jam 12 yang omah masak, maca, mana. Tuh. Perempuan di rumah gak ngeluyur. Tapi kok jam 12 siang ini ada perempuan sedang menimba air di sumur. Jam 12 siang ini gak lazim. Gak lazim. Namun kali ini Tuhan Yesus menemukan perempuan Samaria ini. Lalu mengapa ia tidak lazim menimba air di pukul 12? Karena perempuan-perempuan lain itu menimbanya pagi. Kenapa menimba pagi? Karena air untuk kebutuhan keluarga itu pagi. Untuk masak, gitu Bapak Ibu. Untuk mandi. Yang lain perempuan sediakan. Maka pagi itu mereka menimba. Kalau jam 12 siang itu enggak lazim. Lalu mengapa perempuan ini menimba pada pukul 12 siang? Karena perempuan ini malu bertemu dengan perempuan yang lain. Sebab stigma buruk tentangnya membuat ia malu dan rendah diri. Ia merasa tidak layak dan tidak pantas bertemu dengan siapapun. Apalagi bertemu dengan seorang Yahudi. Sebab orang Yahudi akan menganggap najis dirinya yang seorang Samaria. Pada umumnya ditambah stigma dirinya perempuan Samaria yang dianggap berdosa. Jumpaan perempuan Samaria. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria membukakan mata hati perempuan Samaria ini. Selubung yang selama ini menutupi dirinya, rasa malu yang menguasai dirinya, stigma buruk yang ada dalam dirinya yang selama ini ia terima, ia pikul. Dan bahkan ia malu mengakuinya di depan banyak orang. Malu, akui sin, ngomong. Namun Tuhan tahu apa yang selama ini ia rasa tidak pantas. Bahkan yang tidak pernah dimengerti oleh orang lain. Mengapa ia merasa tidak pantas? Perempuan ini adalah perempuan mandul, Bapak. Perempuan mandul. Suami pertama telah membuangnya tanpa surat cerai. Karena mandul, menjauh Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, orang mandul itu dianggap punya dosa. Maka nggak diberkati, buah rahimnya nggak akan mengeluarkan janin, isi. Dianggap oleh orang Yahudi, orang Samaria, perempuan yang mandul itu adalah orang yang hina, dosa. Kita ingat Elizabeth, gitu Bapak Ibu. Mereka merasa malu. Suami pertama
telah membuangnya tanpa surat cerai. Diambilnya dia oleh laki-laki lain. Hal yang wajar apabila dalam sebuah tradisi Israel ada satu keluarga bersaudara, bila kakaknya itu meninggalkan maka dia bisa menikah dengan adiknya yang nomor 2, 3, 4, 5. Ingat pertanyaan orang Saduki Bapak Ibu. Kalau ada orang punya suami sampai 5, gimana Tuhan? Ya kan itu Bapak Ibu. Sama perempuan ini. Perempuan ini pernikahannya yang terakhir karena tanpa surat cerai, maka dianggap perempuan ini pezina. Pernikahannya tidak sah. Atau bahasa kerennya hukum sekarang ini, itu cuma nikah siri, nikah neng gereja. Capilnya nggak ada, jadi nggak sah. Ini zina. Perempuan ini mendapat stigma zina oleh masyarakat. Dia malu, ditambah dirinya mandul. Dia merasa terhina. Ia sudah berusaha. Kali saja dengan pernikahan kedua, pernikahan ketiga dia bisa mendapatkan keturunan dan memulihkan nama baiknya, namun itu gagal. Bahkan yang kelima ini adalah tidak resmi. Tetap saja ia mandul. Betapa malunya ia karena keadaan yang sekarang. Ia bagai perempuan yang haus akan air hidup yang melegakan batin dan spiritualnya. Karena merasa tidak pernah ada laki-laki yang mau mencintainya dengan sepenuh hati. Tidak ada orang yang punya rasa sayang pada dirinya. Lingkungannya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya tidak peduli, tidak sayang. Betapa perempuan ini terhina. Ia tidak dicintai oleh pasangannya. Ia tidak disayangi oleh saudara-saudaranya. Betapa hatinya kering oleh cinta. Hidupnya tidak pernah dihargai oleh orang lain. Ia jauh dari rasa kasih sayang dan penghargaan. Ia pun merasa jauh dari Tuhan. Dan ia tidak layak menyembah Tuhan di Yerusalem. Rasa haus akan kebaikan dan kasih dan pemulihan ia temukan saat ia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Hatinya terbuka. Ia menemukan air hidup yang kekal. Ia membuka hatinya sebab Tuhan Yesus tahu isi hatinya. Kalimat perempuan tadi Bapak Ibu dalam bacaan Injil, apa yang dikatakan perempuan ini kepada semua orang? Dia cerita tentang spektakuler, kisah spektakuler, gak ada. Apa yang dia ceritakan Bapak Ibu? Dia tahu apa yang telah ku perbuat. Wow. Dia cerita ke teman-temannya, ke tetangga, ke orang lain. Dia tahu apa yang telah ku perbuat. Dia tahu dosaku, dia tahu salahku, dia tahu apa yang telah kututupi selama ini. Dia tahu, aku gak malu, aku mau cerita sama kamu. Dia Tuhan, dia tahu isi hatiku. Wah, keberanian seorang perempuan yang belum tentu kita berani mengakui itu toh Bapak Ibu. Belum tentu kita berani jujur sama orang lain. Atau bahkan kalau kita melakukan ketidakjujuran, kita mau jujur sama istri, sama suami. Benar gak? Kita tutup-tutup.
Untuk rezeki sing jane ora bener, kita bilang ini bener. Ya toh? Kita nggak mau jujur. Oh, sama pasangan aja kita nggak mau jujur. Apa yang telah kita perbuat itu salah. Nggak mau jujur. Alih-alih berkata nggak jujur, kita berkata ini berkat dari Tuhan. Waduh, kujur. Ini rezeki pemberian Tuhan. Aduh, Bapak Ibu, perempuan ini berani berkata jujur di depan semua orang, di depan teman, sahabat dan saudara. Dia katakan, dia tahu apa yang telah kejujurannya menjadi kesaksiannya. Itu sebabnya dalam ayat terakhir, oleh karena kejujuran perempuan itu banyak orang membenarkan perbuatannya. Mereka percaya kepada Tuhan. Gue ngopo ngomong ape, nek kelakuannya ora bener, itu gak akan jadi kesaksian. Kita ngomong, kita bagi-bagi, tapi orang tahu sesungguhnya kamu gak bener, gak akan jadi kesaksian. Tapi kalau yang kita lakukan itu benar, seperti perempuan itu dengan kejujurannya, maka kesaksiannya diterima oleh semua orang. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat terakhir dikatakan mereka percaya dia juru selamat. Rasa haus akan kasih dan kebaikan, pemulihan dialami oleh perempuan Samaria itu. Perempuan itu pun pergi dan berkata jujur kepada semua orang. Sebab ia berkata bahwa ada seorang yang telah tahu apa yang telah ia perbuat. Perempuan itu pergi dengan rasa dahaga yang telah terpenuhi, terpuaskan. Ia memberitakan kabar baik kepada semua orang. Hidupnya bukan sekedar pulih. Pulih secara fisik dan batin. Ada orang yang peduli, ada orang yang perhatian, ada orang yang bersama dengan dia, fisiknya kembali dipulihkan. Enggak itu Bapak Ibu. Spiritualnya dipulihkan. Ia menemukan Tuhan sesungguhnya, di mana orang-orang akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan benar. Dia menemukan, bukan di Yerusalem, bukan di sana, tetapi ada di hati orang-orang yang benar. Dia temukan Tuhan secara pribadi. Dia sembah Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Hidupnya pulih, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Dahaganya terpuaskan. Hidupnya mengalir aliran air hidup. Hidupnya menjadi berkat, saluran kasih. Hidupnya penuh dengan cinta. Hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan tidak cari orang yang pinter. Enggak. Tuhan enggak cari orang yang hidupnya itu dari sejak kecil, dari keluarga yang lurus-lurus. Enggak. Lurus-lurus tapi enggak benar, sama aja. Mulus-mulus tapi jalannya bengkok. Enggak. Tuhan cari seperti perempuan Samaria yang mau dengan jujur datang kepada Tuhan. Rindu Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia temukan Tuhan, dia alami cinta Tuhan, dia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itulah perempuan Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah ini, Minggu Prapaskah minggu ini mengajak kita
bila saudara, saya mau jujur, sungguh-sungguh menyesal bahwa selubung yang masih menutupi saudara. Buang motif-motif yang enggak benar. Singkirkan ego, singkirkan kedegilan, keras kepala kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang lembut. Jadilah anak-anak Tuhan yang penurut. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar. Supaya apa? Paskah ini mengubah sungguh-sungguh hidup kita. Paskah bukan ritual, formalitas tahunan enggak. Paskah punya dampak untuk kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang besar. Sehingga kita pun bisa berbuat kebaikan dan cinta yang besar. Bapak Ibu, saya kemarin dapat WA di grup sekolah anak saya. Saya baca. Untuk Ramadan ini diwajibkan para siswa muslim untuk memberikan zakat, ya kan? Zakat. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? Satu murid. Minimal 150 ribu. Zakat. Murid. Masjid. Bapak Ibu kalau tanya saudara, zakatnya berapa? Bapak Ibu yang PNS terima gaji, pernah lihat dipotong zakat? Ada yang mengeluh mereka Bapak Ibu? Enggak. Di grup sekolah itu saja para orang tua mengatakan, terima kasih Bu wali kelas, siap kami akan berikan zakat kami. Bapak Ibu, mereka saja tidak pernah terbeban. Ramadan mereka berikan. Mungkin orang-orang berkata, puasa kok malah jadi boros gitu ya. Jajane luwe oke. Udah nggak usah menilai mereka, tapi nilailah kesenangan mereka, ketulusan mereka, memberi, merayakan. Mereka nggak ada yang mengeluh. Untuk memberi mereka nggak ada yang grundel. Tapi kita yang sudah diberi keselamatan pasti oleh Tuhan. Kok kita masih ada yang berpikir, Pak Pendeta pisung-sunge jenenge aja ditempel gini warta lah. Ngisin-ngisine. Bapak Ibu, berkatalah jujur. Kejujuran itu melegakan. Gak usah malu. Apapun yang kita berikan untuk Tuhan, bila itu benar dan tulus, urusan kita dengan Tuhan. Gak perlu malu. Itu rasa syukur kita. Kalau di sana bisa memberi lebih, kita jangan pernah ngerundel. Mongkon nggawa sampah wae nang sing ora, nang sing takon, oh sampah wae nang ala wis. Lah wis. Posone kene-kene lah, ya yo. Urung dijaluki kaya sebelah. Ayo saben warga 150.000 saben anak. Ayo sing keluarga gajine piro ki dipotong. Enggak ada yang maksa toh Bapak Ibu. Ada dipaksa oleh gereja? Enggak. Bapak Ibu, marilah kita jalani Paskah ini dengan kejujuran. Beranilah berkata jujur, berbuat jujur. Kejujuran kita menyenangkan hati Tuhan. Pemberian kita yang benar, yang tulus, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Perbuatan Paskah kita untuk berbagi kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang, pada saudara-saudara kita yang sakit. Mari Bapak Ibu kita lakukan. Percayalah, dahaga kita akan selalu dipuaskan. Tuhan sang sumber kehidupan di masa Meriba
beserta dengan Israel, beserta dengan kita. Tuhan yang hadir untuk perempuan Samaria, hadir untuk pergumulan hidup saudara dan saya. Nikmatilah Paskah bersama dengan Tuhan. Rayakan Paskah bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengerti karya perbuatan Allah dinyatakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita hening sejenak. Dipanggil untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala zaman kita mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Hendaklah setiap kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk dalam syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau puaskan dahaga kami, Kau berikan kami aliran-aliran air hidup, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa kesukaan bagi semua orang. Buatkan kami jadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi teladan iman, pribadi-pribadi yang memiliki hati yang tulus, ikhlas, dalam memberi, dalam berbagi, dalam memberi perhatian, baik secara fisik, batin ataupun yang lain. Kiranya kami boleh menjadi teladan iman yang sungguh, seperti perempuan Samaria. Kami tidak lagi seperti Israel yang lampau, yang keras kepala, yang tidak mau diatur. Kami mau tunduk, kami menjadi penurut, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau persembahkan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan iman, baik dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kehidupan rumah tangga kami akan terus Engkau puaskan. Engkaulah sumber air kehidupan. Mampukan kami melewati batas-batas ketidakmampuan kami, sehingga kami dapat meraih mimpi, harapan, dan cinta bersama dengan keluarga. Apa yang kami kerjakan, kami usahakan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan nyatakan, sehingga kami mampu menuai apa yang telah kami tabur. Bapa, kami berdoa, kiranya melalui gereja-Mu, nama-Mu dipermuliakan, melalui majelis gereja dan jemaat yang sadar akan panggilan pelayanan. Kiranya Tuhan teguhkan, kokohkan panggilan pelayanan itu, sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang berkenan di hati Tuhan. Melalui gereja-Mu, nama-Mu dipermuliakan, banyak berkat yang tercurah, yang Kau nyatakan bagi gereja-Mu untuk dapat berbagi untuk semua orang. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kedamaian seluruh bangsa ini. Adanya perang di tempat lain,
adanya konflik di tempat lain, adanya ketidakbenaran, kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa, pulihkan bumi ini, sadarkan manusia untuk saling mengasihi, mencintai alam pemberian Tuhan, bukan untuk merusak. Biarlah damai Paskah membawa pembaruan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh manusia. Hentikanlah peperangan, hentikanlah ego mereka Tuhan, keras kepala mereka, demi untuk kebaikan semua orang. Kami percaya Tuhan akan pakai orang-orang yang tulus, yang baik, untuk menjadi suara yang akan didengarkan oleh mereka yang bertikai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Luruskan hati para pemimpin dan pejabat dan aparat, supaya mereka menjalankan apa yang baik, yang benar, yang lurus, demi terciptanya keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Kami berdoa untuk masyarakat yang termarginalkan. Kami berdoa untuk mereka yang kelaparan, mereka yang tertindas. Belalah hak mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun juga akan memakai seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memulihkan keadaan bangsa dan negara ini. Kami percayakan Tuhan, jalannya pemerintahan dari tingkat paling atas sampai bawah, Engkau yang akan menyertai, memberi hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, sehingga putusan-putusan yang mereka buat demi untuk kepentingan bersama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sakit, terbaring sakit, Ibu Endang Puji Kriswati. Sentuhlah tubuhnya Tuhan, puaskan dahaganya, biar aliran kekal air kehidupan dari Tuhan menetes bagi tubuhnya, memulihkan, menguatkan kembali, melewati saat-saat yang sulit berat, dan tetap berharap kesembuhan di dalam Tuhan. Berkatilah usahanya untuk melawan sakit penyakitnya. Berkatilah apa yang menjadi harapannya. Tuhan, dengarkan seru doa kami, seru doa saudara kami ini. Berkati keluarganya, saudaranya. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lemah, jompo. Mari Tuhan Yesus, Kau hadir untuk mereka, memuaskan dahaga orang tua kami, supaya mereka mampu menjalani usia lanjut mereka, keterbatasan kerapuan fisik mereka, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga masa usia tua mereka tetap bersemangat, penuh sukacita, dan hidup dalam cinta. Kami serahkan masa depan anak cucu kami yang akan menghadapi ujian semester. Mari Tuhan Yesus, beri hikmat kepandaian untuk anak cucu kami. Mampukan mereka melewati ujian dengan baik dan benar. Hasil yang terbaik yang akan mereka peroleh. Masa depan yang terbaik yang akan mereka rengkuh. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bekerja yang baik dan tanggung jawab yang jujur, sehingga melalui pekerjaan kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kami percaya
Engkau yang ada di tempat yang maha tinggi, Engkau telah mendengarkan seluruh doa kami. Engkau berkenan membuka tingkap surga, mencurahkan berkat bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai, namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Yesus Sang Sumber Air Hidup. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita, menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.
kapan? April ya? Khusus ya? Dari Arif. Apa usianya di sini? Jadi jadi beneran ya deh. Oh, orang aku ya. 30 juga ya mbak. Sehat. Apa ya? Bosan ya? Oh, percaya bu, sehat ya bu. Boleh, yang penting jangan diduduki. Duduki yang bro. Jangan alami, saya pernah lihat alami. Puasa ora, puasa ora. Puasa.